Tuhan, pernahkah kita menghitung untuk satu pokok doa kita, kira-kira berapa kali kita berdoa kepada Tuhan sebelum akhirnya kita itu menyerah. Jadi mungkin wonten doa meminta kesembuhan, kita sudah pernah menghitungnya 1 kali, 2 kali, 3 kali, ataukah sampai Tuhan menjawab doa kita baru saya berhenti atau harus bisa naik cukup? Pernahkah kira-kira Bapak Ibu menghitung pokok doa panjenengan? Satu pokok doa sing dipengin pernah apa boten? Enggak pernah. Wis percaya wae itu sing saya. Kalau kita bersama-sama menggumuli bacaan Alkitab kita hari ini, kita akan mencoba memahami, mempelajari firman Tuhan tentang bagaimana kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus memang tujuannya adalah bahwa agar semua muridnya selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bagaimana berdoa dengan tidak jemu-jemu? Apa itu berdoa dengan tidak jemu-jemu? Berdoa dengan tidak jemu-jemu adalah berdoa secara terus-menerus hingga Tuhan menjawab doa kita. Itu yang dikatakan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak jemu-jemu adalah berdoa yang konsisten, yang ajak. Nah, saat ini dilakoni, besok ya berdoa lagi tanpa batas waktu. Bahkan jika perlu, ya sampai doanya dijawab itu tetap didoakan. Itu yang dikatakan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Memang Bapak Ibu, kalau kita sadari begitu, jawaban doa itu bukan hanya iya dan tidak, tetapi bisa juga tunggu. Jadi jawaban Tuhan itu bisa jadi kita nyuwun kesembuhan, dijawab yo, langsung sembuh. Minta kesembuhan, tidak, ternyata dipanggil oleh Tuhan, itu bisa. Tapi ada juga jawaban yang ketiga, tunggu. Jadi kita disuruh untuk menunggu. Nah, tentu saja berdoa ini kalau dikatakan di dalam kitab surat Yakobus begitu, doa itu harus doa yang benar. Doa yang benar itu dengan doa motivasi yang benar, bukan untuk memuaskan diri sendiri, bukan untuk menjatuhkan orang lain tentunya begitu, tetapi untuk kemuliaan Tuhan dan untuk memberkati banyak orang. Itu yang disebut doa yang benar, seperti yang dikatakan di dalam surat Yakobus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita berdoa dengan benar di hadapannya begitu, pasti Tuhan akan memberikan jawaban ya atau tunggu. Kalau jawab doa kita itu salah karena ingin memuaskan diri sendiri, Tuhan, kamu pengen sugih dan duit 1 miliar, duit 1 miliar itu tak gawe yang berkah, itu tentu saja akan ditolak. Inilah inti dari doa yang tidak jemu-jemu, yaitu berdoa hingga Tuhan jawabannya itu dari tunggu kepada ya. Kalau kita belajar dari Injil Lukas, doa itu sebenarnya juga bukan sogokan, gitu. Jadi memelas-memelas supaya Tuhan memberikan jawaban bagi kita, tetapi doa itu sebuah jalan bagaimana kita menyelaraskan apa yang menjadi maksud Tuhan dengan apa yang menjadi maksud kita. Sehingga ketika jawaban itu ditolak pun kita bisa paham Tuhan ternyata membuat ini dan itu Bapak Ibu. Jadi doa yang tidak jemu-jemu ini bukan doa yang ngawur. Maka dari itu Tuhan Yesus sendiri memberikan perumpamaan. Di situ dikisahkan ada seorang hakim yang lalim, hakim yang tidak benar, hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Nah, di situ ada hakim, terus kemudian dikisahkan lagi ada seorang janda yang datang meminta pertolongan kepada hakim yang tidak benar. Terus ngerti janda ini tidak punya harta apa-apa,
tidak punya sokongan, tapi seperti orang hakim yang lain tetap didatangi karena dia sudah tidak tahu harus datang kepada siapa lagi. Hakim yang lain tadi awalnya menolak, tetapi karena janda tersebut terus meminta dan mengganggu hakim itu, maka akhirnya hakim itu pun membela perkaranya. Kemudian tidak sampai hanya pada Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, tetapi Tuhan Yesus pun juga menjelaskan makna dari perumpamaan yang disebutkan, yaitu jika hakim yang adalah seorang manusia yang lalim atau yang tidak benar akhirnya bisa luluh karena dijaluri tolong setiap hari terus menerus dari janda tersebut. Nah, apalagi Allah yang adalah Allah luar biasa yang mengasihi manusia, yang tidak akan mengulur-ulur waktu sebelum menolong orang-orang pilihannya yang berseru siang dan malam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan bacaan kita tadi dari Injil Lukas 18 ayat 1 sampai 8, memang sepintas Alkitab tersebut hanya berbicara tentang pokoknya tekun berdoa begitu, tanpa memperhatikan inti dari apa yang menjadi gambaran Tuhan tersebut. Seringkali kita terjebak kepada kesalahan yang sama, yaitu bahwa doa yang salah sekalipun kalau diterus-teruskan nanti Tuhan pasti akan menjawab dan Tuhan akan mengabulkan. Apakah ya benar demikian? Mari kita perhatikan lebih seksama lagi. Siapa yang dikatakan lalim tidak benar dalam bacaan Alkitab tersebut? Sing lalim sing gak bener iki hakim apa janda? Alkitab menyebutkan bahwa hakimnya yang lalim, sementara si janda tidak disebutkan sebagai janda yang lalim, janda rombos orang bener gitu ya. Tentu saja janda ini juga adalah janda yang karena menuntut pembelaan ini harus benar. Kalau janda ini tidak benar, maka dia akan meminta pertolongan kepada yang lain. Lalu bedanya apa antara si janda dan si hakim? Dan kita perlu pula memperhatikan kenapa kok Tuhan seringkali memakai perumpamaan ini seorang janda, bukan seorang gadis, bukan seorang kaya, tapi mengapa harus janda? Janda adalah, kalau di gambaran di kehidupan Yesus, janda ini adalah seorang yang sudah tidak punya apa-apa. Di Israel pada waktu itu, laki-laki ini adalah nomor satu. Jadi ketika seorang istri suaminya meninggal dan tidak punya anak, itu janda ini tidak dapat warisan, kehidupannya akan sengsara sekali. Kita bisa memperhatikan kisah Rut, ketika suaminya meninggal terus kemudian anak-anak laki-lakinya meninggal, mereka harus pulang kampung karena mereka tidak mendapat apa-apa, tidak dapat harta, dan mereka menjadi orang yang sendirian. Mengapa Tuhan memberikan gambaran seorang janda? Ya karena Tuhan ingin memberikan gambaran bahwa janda itu gak punya apa-apa. Tidak mungkin dia akan menyogok hakim tersebut untuk membela perkara. Jadi karena usaha sendiri, usaha yang terus-menerus meminta karena dia tidak mau. Janda ini mempertaruhkan segala sesuatu kepada hakim yang lain tersebut supaya perkaranya dibela. Jadi inilah kunci dari berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa, terus kemudian kita menyogok Tuhan karena saya ini orang yang mampu, maka Tuhan harus menjawab doa saya. Saya ini kan pelayanan, saya ini kan mendermakan harta paling banyak di gereja bagi orang-orang miskin, jadi Tuhan berhak membantu saya. Tidak, karena kita tidak punya apa-apa, tetapi karena kita tekun berdoa, maka Tuhanlah yang akan menjawab doa kita. Lalu bagaimana dengan dikaitkan dengan tema ibadah kita? Lawanlah godaan
Seringkali kita juga sama menjadi seorang hakim yang lalim karena kita punya kekuasaan, kita punya sesuatu yang perlu dibanggakan, akhirnya kita menindas siapa. Tetapi kita diajak untuk melawan segala godaan, untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Pun demikian juga seperti seorang janda, kita ini tidak punya apa-apa. Karena oleh anugerah Tuhan saja kita boleh benar. Maka dari itu, iman yang benar di hadapan Tuhan tergambar dari doa yang kita sampaikan kepada. Bukan karena untuk memuaskan nafsu kita, tetapi untuk kemuliaan. Nah, kalau kita sudah paham ini, maka kita pun juga punya tugas untuk menyampaikan kepada yang lain. Karena masih banyak orang yang kadang doa-doanya salah begitu. Doa-doanya salah karena ya untuk memuaskan dirinya sendiri, bukan untuk kedamaian kerajaan Allah dan sebagainya. Maka perlulah kita mengingatkan sesama. Kiranya Tuhan menuntun kita dan memampukan untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu, dan kita legowo ketika Tuhan memberikan jawaban doanya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.